Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our YouTube channel, Jazil, Lita, and also Ipe. Jadi di video kali ini kami akan sedikit berbagi ilmu mengenai sebuah tokoh orientalis yang lahir di Denmark, yang biasanya dikenal dengan Patricia Kron. Tetapi di dalam pembahasan kali ini kami tidak hanya membahas tentang tokohnya saja, melainkan kami juga akan membahas apa saja sih pemikiran Patricia Kron tentang Al-Quran. Jadi langsung saja disimak materi dari kami. Selamat mendengarkan. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana sih pemikiran Patricia Kron tentang Al-Quran, sebaiknya kita berkenalan dulu dengan Patricia Kron. Jadi siapa sih Patricia Kron ini? Patricia Kron, atau yang lebih akrab disapa dengan Kron, beliau adalah seorang sejarawan dan cendekiawan yang berspesialisasi dalam sejarah awal Islam, dan beliau merupakan anggota Revisionist School of Islamic Studies yang memudarkan historisitas tradisi Islam tentang permulaan Islam. Kron lahir di Kindelus, Denmark pada tanggal 28 Maret tahun 1945 dan Kron meninggal pada 8 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 11 Juli 2015 di Princeton, New Jersey. Adapun tentang pendidikan beliau, pada tahun 1974, Kron meraih gelar Doctor of Philosophy atau PhD di School of Oriental and African Studies di University of London. Kron kemudian dianugerahi beasiswa penelitian senior selama 3 tahun di Institut Warburg pada tahun 1974 sampai 1976, yang mana setelah itu Kron mengajar tentang sejarah Islam di Oxford pada tahun 1977 sampai 1990. Kemudian pada tahun 1997 dia diangkat menjadi Profesor Andrew W. Mellon di School of Historical Studies di Institute for Advanced Studies di Princeton pada tahun 1997 sampai 2014. Dari sekian banyak karya Kron, baik itu artikel maupun buku, ada 2 karya beliau yang terkenal kontroversial karena statementnya yang berbeda dengan sejarah Muslim pada umumnya. Yang pertama, buku beliau yang berjudul Hagarism, The Making of the Islamic World, yang beliau tulis bersama Michael Cook, yang diterbitkan pada tahun 1977. Hagarism dimulai dengan premis bahwa ilmu sejarah Barat tentang permulaan Islam harus didasarkan pada data sejarah, arkeologi, dan filologi kontemporer, seperti yang dilakukan studi Yudaisme dan Kristen daripada tradisi Islam dan tulisan-tulisan Arab belakangan. Dengan bersandar pada bukti sejarah, arkeologi, dan filologi kontemporer, serta menekankan sumber non-muslim, para penulis berusaha untuk merekonstruksi dan menyajikan apa yang menurut mereka merupakan catatan yang lebih akurat secara historis tentang asal-usul Islam. Dalam buku ini, Kron dan Cook mendalilkan bahwa Hagarism dimulai sebagai gerakan mesianis Yahudi untuk membangun kembali Yudaisme di tanah suci Yahudi atau Palestina, bahwa penganutnya pertama kali dikenal sebagai muhajirun daripada muslim, dan bahwa hijrah atau migrasi mereka adalah ke Yerusalem daripada Madinah. Itu menurut mereka. Adapun buku ini menuai banyak kritikan, seperti dikritik oleh Joseph Van Es, Robert Bertram Sergin, Michael G. Moroney, dan lain-lain. Kemudian buku beliau yang kedua yaitu yang berjudul Meccan Trade and the Rise of Islam, yang diterbitkan pada tahun 1987. Dalam buku ini, Kron menentang pandangan umum tentang Mekah sebagai pusat perdagangan internasional pada masa munculnya Islam. Kron berpendapat bahwa catatan Muslim tidak menjelaskan kekuatan dan kekayaan Quraisy di Mekah dan pusat perdagangan rempah-rempah yang kemudian menjadi penyebab penyebaran Islam. Kron juga berpendapat bahwa dia menemukan Mekah tidak pernah menjadi bagian dari jalur perdagangan kuno manapun. Buku ini juga menuai banyak kritikan, salah satunya dikritik oleh Robert Bertram Sergin.
Dalam mengkaji sejarah Islam awal, Quran secara tegas menolak sumber-sumber teks ilmiah yang dihasilkan oleh sarjana Islam. Quran menggunakan sumber-sumber yang ditulis non-muslim, yang diklaim berdekatan dan sezaman dengan periode Nabi Muhammad SAW dan merespon kemunculan Islam yang ditulis dalam bahasa Suryani atau Yunani. Selain itu, Quran juga merujuk kepada data-data arkeologis dan numismatik yang dapat digunakan untuk merekonstruksi sejarah Islam awal. Patricia Crone memiliki beberapa pendapat terhadap Islam. Yang pertama, umat Islam mengadopsi konsep kitab suci Al-Quran dari Taurat Yahudi. Yang kedua, Muslim adalah cabang sesat Yudaisme. Yang ketiga, Islam telah menyerap doktrin dan gagasan agama, politik, dan filosofis dari peradaban lain, yaitu Yunani, Iran, Berber, dan lainnya, yang sudah ada sebelumnya pada saat kedatangan Islam. Yang terakhir, Mekah bukan tempat suci, juga bukan kota dagang. Haji berlangsung di luar Mekah, dan masing-masing dari pasar-pasar yang terkenal di Arab, yaitu Pasar Ukas, Pasar Dzulmajas, dan Pasar Majanah berada di luar kota Mekah. Pemikiran Quran terhadap orang-orang musyrik dan kafir dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 32-43. Yang pertama, Al-Quran belum secara jelas mendefinisikan arti kemusyrikan dan kekafiran, sehingga dibedakan antara orang-orang yang mendustakan dan yang meragukan kebangkitan. Yang kedua, mengacu pada kisah orang kaya dalam surah Al-Kahfi, Quran mengatakan orang-orang ini ragu antara dua situasi, keyakinan dan penolakan atau kebangkitan. Tetapi pada akhirnya dia yakin bahwa surga abadi telah menunggunya. Yang ketiga, karena kesamaan antara keyakinan orang kaya dan keyakinan Yahudi, Quran mengklaim bahwa orang kaya itu adalah salah satu ahli kitab. Yang keempat, Quran menyimpulkan dari ayat-ayat Al-Quran bahwa orang musyrik mengikuti kepercayaan pendahulu mereka dalam percaya pada kebangkitan. Dan yang kelima, Quran percaya bahwa kaum musyrik yang disebut dalam Al-Quran sebagai mereka yang menolak kebangkitan. Dia menganggap kriteria untuk mempercayai kebangkitan orang musyrik adalah keakraban mereka dengan istilah hidup yang kekal. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan dari kami mengenai siapa sih itu Patricia Crone dan apa saja sih pemikirannya tentang Al-Quran. Dan semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching and don't forget like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.